Buat kalian yang baru bergabung, pastikan sudah tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Yang belum admin tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita dukung channel S3 Militer agar dapat upload video-video dan informasi seputar dunia militer di dalam dan luar negeri. Ingat, subscribe itu gratis. Dengan tekan tombol subscribe, kamu sudah membantu mengembangkan channel ini untuk berkembang di ranah YouTube. Budayakan nonton sampai habis ya guys. Hai S3 Militer, setelah sukses menggempur Pearl Harbor, Jepang yang sedang mabuk kemenangan dikejutkan oleh serangan udara tak terduga Amerika Serikat yang disebut Doolittle Raid. Serangan sejumlah pesawat pembom Amerika Serikat yang datang di atas udara Jepang itu langsung membuat para jenderal Jepang kaget sekaligus malu. Mereka tak menyangka jika Amerika Serikat ternyata bisa langsung menyerbu Jepang. Agar serangan yang membuat warga Jepang syok itu cepat terhapus, para petinggi militer Jepang memutuskan segera membalas dengan serangan yang lebih kuat dan mematikan. Jepang lalu menggelar persiapan serbuan besar-besaran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang tersebar di kawasan Pasifik, khususnya Pulau Karang Atol, Midway, dan Hawaii. Jika kedua pangkalan berhasil dikuasai, akan membuat mudah pendaratan Jepang di kawasan Amerika Serikat dan terbalaslah serangan Doolittle Raid. Rencana serbuan Jepang lewat laut tentu dirancang langsung oleh arsitek penggebor Pearl Harbor, yakni Admiral Yamamoto, guna melancarkan tugas menghancurkan sisa-sisa armada laut Amerika Serikat yang diyakini moral tempurnya sedang luntur itu. Yamamoto mengerahkan armadanya secara besar-besaran. Kapal perang Jepang yang dikerahkan antara lain 4 kapal induk mengangkut pesawat atau carrier, lebih dari 150 kapal perang pendukung, 248 pesawat tempur, dan 16 pesawat amfibi. Kekuatan kapal-kapal perang pendukung strategi Yamamoto dikomandani oleh Laksamana yang telah kenyang pertempuran laut, yakni Vice Admiral Chuichi Nagumo dan Rear Admiral Tamon Yamaguchi. Yamamoto yang meyakini bahwa sisa-sisa armada laut Amerika Serikat akan segera bisa dihancurkan karena menurut pendapatnya sendiri, hanya kapal perang jenis carrier yang dipunyai Amerika Serikat. Menurut perhitungan Yamamoto yang ternyata keliru, Lexington yang diyakini sudah karam, Newton sudah rusak parah, dan Saratoga sedang diperbaiki sedang berada di West Coast. Padahal setelah reaktornya rusak akibat perang di Coral Sea dan kemudian dibawa ke Pearl Harbor, para teknisi Amerika Serikat mampu memperbaikinya dalam tempo 72 jam. Sesungguhnya armada laut Amerika Serikat yang akan digempur oleh Yamamoto jumlah kekuatannya memang lebih kecil. Kekuatannya terdiri dari 3 carrier, 50 kapal perang pendukung, 233 pesawat tempur yang ada di atas kapal, dan 127 lainnya berada di daratan Midway. Sekalipun kekuatan armada laut Amerika jauh lebih kecil dan para pelautnya tak memiliki semangat harakiri seperti yang telah ditunjukkan oleh para pelaut Jepang, namun dalam segi informasi, armada laut Amerika Serikat jauh lebih unggul. Berkat kerjasama intelijen antara Angkatan Laut Belanda dan Inggris, rencana serbuan Jepang dan berapa jumlah armada yang dikerahkan, serta lokasi mana yang akan dituju bisa disadap oleh Amerika Serikat. Dengan bekal bocoran informasi yang berhasil diperoleh, armada laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Admiral Chester Nimitz dan beberapa perwira lainnya kini berada dalam kondisi lebih siap. Untuk menghadapi taktik gempuran Jepang yang bersifat menyerbu, menjebak, dan menghancurkan itu, Amerika Serikat akan banyak mengadakan pembom lewat udara. Pengalaman sukses Jepang di Pearl Harbor lewat udara tak hanya dimanfaatkan oleh Jepang, namun juga oleh Amerika Serikat. Mirip serangan ke Pearl Harbor, serbuan Jepang ke Midway diawali oleh serangan udara dari kapal yang dipimpin oleh Chuichi Nagumo. Pesawat yang dikerahkan sebanyak 7 pesawat pembom dan 1 pesawat pengintai. Serangan pemanasan itu kemudian disusul pembom frontal yang dilakukan oleh puluhan pesawat tempur ke arah pangkalan udara Midway. Kerusakan yang ditimbulkan cukup serius dan para pilot Amerika Serikat yang berhasil menerbangkan pesawat tempur F-2 Abreuter tak lama kemudian sudah terlibat dogfight yang seru. Tapi serangan udara Jepang mendapat balasan meriam anti pesawat yang bekerja sangat efektif. Puluhan pesawat yang berhasil tembak jatuh dan gugurnya para pilot itu merupakan kerugian besar bagi pihak Jepang. Tak lama kemudian pesawat pembom Amerika Serikat TBF Avenger dan pembom torpedo melancarkan serangan balasan ke posisi kapal induk Jepang. Kedatangan pesawat tempur Amerika Serikat membuat kaget Admiral Nagumo karena di atas kapal induknya tengah disiapkan puluhan pesawat tempur yang akan meluncur menuju Midway. Pesawat yang belum rampung persiapannya itu banyak sekali yang berhasil dihancurkan oleh pembom Amerika Serikat. Pertempuran yang diawali oleh serbuan Jepang itu makin menghebat ketika kapal induk Amerika Serikat Yorktown dan lainnya memasuki medan laga. Sedangkan pesawat tempur yang diluncurkan dari carrier dan dari daratan udara Midway sudah terlibat duel seru di udara. Kendati kapal-kapal Jepang banyak mengangkut pesawat Zero yang sangat ditakuti pilot Amerika Serikat karena kemampuan terbangnya jauh lebih cepat. Namun karena serbuan Amerika Serikat datang sebelum pesawat-pesawat itu siap terbang, akibatnya sangat fatal.
Kelebihan Amerika Serikat dalam perang Midway ini selain sudah tahu strategi dan kekuatan Jepang, Amerika Serikat juga punya peluang untuk melakukan serangan kejutan. Pesawat pembom yang berangkat dari kapal Enterprise tiba-tiba menyerang kapal Jepang Kaga dan Akagi, sedangkan pesawat tempur yang berangkat dari Yoktor menyergap Surya. Sementara pesawat pembom torpedo VT-3 menyerbu Hiryu. Torpedo yang ditembakkan pesawat-pesawat Amerika Serikat kebanyakan tak mengenai sasaran, namun pesawat-pesawat pembom bekerja lebih baik. Hasilnya, Akagi, Suryo, dan Kaga mengalami kerusakan parah dan memilih kabur dari gelanggang pertempuran. Yorktown sendiri setelah terkena bom lagi-lagi mengalami kerusakan parah, tapi kapal perang Amerika Serikat lainnya seperti Hamam berhasil ditenggelamkan oleh Jepang. Sebaliknya Hiryu sempat kabur tapi akhirnya berhasil ditenggelamkan oleh Enterprise dan Hornet. Memasuki hari kedua pertempuran, kerugian besar yang dialami tampak jelas pada pihak Jepang karena kapalnya tenggelam satu persatu. Admiral Yamamoto yang tidak mengira akan mengalami kekalahan betul-betul kaget mengingat kerugian besar Jepang di Midway terjadi ketika perang melawan sekutu baru berlangsung 6 bulan. Padahal Yamamoto pernah sesumbar ia berani melawan Amerika Serikat dan menang, asalkan pada 6 bulan pertama Jepang lebih unggul. Hasil dari pertempuran Midway yang sangat bersejarah dan merupakan perang laut terbesar di dunia itu memang makin terang benderang. Amerika Serikat yang semula ragu langsung berubah optimis karena pertempuran Midway telah menjadi titik balik atau turning point. Posisi Amerika Serikat berubah dari pihak yang diserang ke pihak menyerang. Sejarah kemudian membuktikan bahwa balasan terhadap Amerika Serikat ternyata sekaligus menggulung Jepang hingga ke daratan Tokyo. Kapitulasi dari pertempuran Midway jika dilihat dari angka kerugian memang sangat menyolok dan menunjukkan armada laut Jepang benar-benar berhasil dikalahkan. Sebanyak 4 carrier dan 1 penjelajah Jepang tenggelam serta 3.057 pelautnya tewas. Sedangkan pihak Amerika Serikat 1 carrier dan 1 destroyer tenggelam. Jumlah pelaut Amerika Serikat yang tewas juga jauh lebih sedikit, hanya 307 yang tewas. Hilangnya 4 carrier Jepang mengakibatkan daya gempur angkatan laut praktis ompong dan butuh waktu bertahun-tahun untuk memproduksi kapal jenis carrier. Sebaliknya Amerika Serikat dengan cepat mampu membangun kapal-kapal perangnya, dan tak lama kemudian kapal-kapal perang Amerika Serikat itu mampu membuat kekuatan Jepang di Pasifik kocar-kacir dan akhirnya berhasil dikalahkan. Silahkan like, komen, dan juga share agar teman-teman dan sahabat kalian juga tahu. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe lalu aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dan informasi lainnya.